Kerajaan Ternate terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Raja pertama, raja terakhir, dan raja yang membawa kejayaan. Pada awalnya struktur pemerintahan kerajaan Ternate masih berbentuk perkampungan-perkampungan yang dipimpin oleh seorang kepala kampung atau mumuli. Ketika terjadi gangguan keamanan oleh para perompak, mumuli guna kepala kampung Tobuna mengusulkan dibentuknya organisasi persatuan yang bergelar Kolano, pusat organisasi tunggal yang dianggap kerajaan itu terletak di Ternate. Raja pertama kerajaan Ternate yang telah bersatu dengan perkampungan lainnya adalah Mumuli Ciko dari kampung Sampalu dengan gelar Baab Masyur Malamu tahun 1257 sampai 1272. Untuk memperkuat kerajaan Ternate membentuk persekutuan dengan 4 raja besar di Maluku yang disebut Molako Kie Raha atau 4 Gunung Maluku. Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500 yang merupakan raja pertama beragam Islam di Ternate. Sultan Babulla memerintah kerajaan Ternate hingga berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya membentang hingga ke Sulawesi, Bima, dan Mindanao, Filipina. Sultan Babulla mendapat julukan yang dipertuan di 72 pulau. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima, Persekutuan 5 Saudara, terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Raja terakhir yaitu Sultan Haji Muhammad Usman Shah menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya, bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Hairudin Tomagola, namun gagal. Di Jailolo, rakyat Todowangi, Tuwada, dan Kau di bawah pimpinan Kapita Banau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk kontroler Belanda Agerbek dan markas mereka diobrak-abrik. Akan tetapi, karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapitau Banau ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan Sultan dan seluruh hartanya disita dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Shah, jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate, namun niat itu urung dilaksanakan khawatirnya akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru. Sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan Ternate yang terletak di Pulau Gapi sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1512, Francisco dari Portugis datang ke Ternate dan disambut baik oleh Sultan Banyanullah pada 1500 sampai 1021.
dan diberi jabatan penasihat sultan dan kerajaan serta diberi hak monopoli cengkeh di Maluku. Hubungan dengan Portugis semakin buruk setelah Portugis menunjukkan sikap ingin menguasai Ternate sepenuhnya, yang akhirnya mendapat perlawanan dari Sultan Qadirun pada 1534 sampai 1570. Namun Sultan Qadirun akhirnya melanjutkan perjuangan melawan Portugis selama 5 tahun, 1570 sampai 1575, hingga akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Pada tahun 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk monopoli pedagang rempah-rempah. Ternate yang melemah sejak wafatnya Sultan Babula meminta bantuan VOC untuk mengusir Portugis dan Spanyol. Sebagai imbalannya, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah, cengkeh, dan pala di Maluku. VOC pun mendirikan benteng Oran pada tahun 1607 sebagai simbol kekuasaan di Maluku, sekaligus benteng pertama mereka di Nusantara. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya di Kerajaan Ternate. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Francisco Xaverius telah berhasil menyebar agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Yang telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peninggalan sejarahnya. Bangunan Istana Kerajaan Ternate dan Masjid Ternate. Istana Kerajaan Ternate berada satu kompleks dengan Masjid Jani Ternate dan kompleks pemakaman Raja-Raja Ternate, termasuk makam Sultan Qadirun dan Sultan Bababula. Saat ini kompleks Istana Kerajaan Ternate sudah dijadikan Museum Kerajaan Ternate. Kedua, benteng yang didirikan oleh bangsa Portugis dan Belanda ketika mereka berdagang di Maluku. Contohnya, benteng Oranye yang dibuat oleh Belanda, benteng Santa Lucia, Santa Paulo, dan Santo Pedro yang dibuat oleh Portugis. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore Utara. Kerajaan Tidore berdiri sejak tahun 1322. Akan tetapi, pengaruh Islam mulai berkembang sejak masa pemerintahan Ciriliyati. Ciriliyati merupakan raja Tidore pertama yang menggunakan gelar sultan. Sultan Husain Shah adalah raja terakhir dari tahun 2012 sekarang. Kerajaan Tidore berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, wilayah Tidore berkembang hingga mencapai Papua. Bangsa Portugis dan Belanda berhasil diusir olehnya dari wilayah Maluku Utara.
Kehidupan politik pemerintahan. Sultan Mansur pada tahun 1521 bersekutu dengan bangsa Spanyol dalam rangka mengimbangi kekuatan kerajaan tetangganya yang bersekutu dengan bangsa Portugis. Namun, bangsa Spanyol akhirnya mundur dari Maluku setelah diprotes oleh Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494. Perjanjian ini adalah perjanjian yang membagi dunia di luar Eropa secara eksklusif antara Portugal dan Spanyol. Kerajaan Tidore menjalin persekutuan Uli Siwa yang terdiri atas Makyan, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua, dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Kerajaan Tidore tidak mengenal sistem pemerintahan dinasti yang turun-temurun. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar Valahara dalam menjalankan pemerintahannya. Sultan dibantu oleh beberapa pejabat istana seperti Chow atau Perdana Menteri. Selain itu, ada juga Dewan Wasir yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah dan semacam departemen yang mengurusi bidang tertentu. Kerajaan Tidore terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kelapa menjadi barang dagang utama kerajaan Tidore. Kehidupan sosial budaya. 1. Penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Hal ini tercermin dalam ungkapan masyarakat Tidore, yaitu adat Gemauri Syara Mauri Kitabullah, yang berarti adat bersendi syarak bersendi Kitabullah. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat Tidore. Mereka juga sangat kuat dalam memegang teguh adat leluhurnya. Yang kedua, masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Tidore. Berasal dari rumpun bahasa non-Austronesia, mereka juga sudah mengenal seni berbalas pantun, dola bololo, ungkapan filosofis yang diiringi alat musik tifa atau dalil tifa, dan gurindam bergu atau kabata. Peninggalan sejarah. 1. Bangunan bersejarah diantaranya yaitu Kedaton Ki yang merupakan istana Sultan Tidore, benteng Portugis yaitu Benteng Tahula, dan Benteng Torre.